Talim kita hari ini tahu bulan Syakban ya. Sekarang Syakban kan? Iya kan? Rajab, Syakban, Ramadan. Nah, 3 bulan itu sangat penting. Persiapan Ramadan sebaiknya dari 3 bulan itu ya. Nah, ingat di Syakban ini termasuk banyak amalan yang ditentukan waktunya untuk bisa makbul. Jadi keutamaan bulan Syakban ini Endung jelaskan dulu ya. Kalau kita tidak pandai mengambil waktu Tuhan pada bulan Syakban, kita rugi di Ramadan nantinya, ruginya. Ya, ini penting terkait kaji kemarin. Jadi ada amalannya sudah tahu kan bulan Syakban. Nanti ada doanya ya. Kita bahas saja langsung ke taklim. Fadlu syahri Syahbana. Ya. Keutamaan bulan Sya'ban. Rajab sudah kemarin, lihat aja risalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kategori persiapan bulan Ramadan. Ya, ini termasuk bab 2. Ada amalan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan habibi, hamdal mustafirin, hamdan syu'ashi, yumahu, yukafi, majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Sama-sama sebelum kita talim, kita syahadat, sholawat, istighfar, zikir kepada Allah. Lurus niat, ridho Allah saja yang kita minta dalam menjalani kehidupan ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa makrifat kita. Ilahi anta maksudi warid doa matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Zikir jahar, hunjamkan Allah ke hati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina, pasang niat masing-masing. Wa khususon abaruhiyah Nur Muhammad, khususon ila ruhi Muhammad nabiyunaka muslimin mu'minin wa musinin, wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatil radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususon arwahi muslimin mu'minin wa musinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku,
Uraikanlah simpul pengikat lisanku, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar mereka bisa memahami taklim ini dan bisa mengamalkannya. Yang penting Allah meridhoinya. Allahumma ya jalmani wala yumanu alaika ya jal jalali wal ikram. Ya jal tauli wal in amla ilaha illa anta darul lazin wa jarul mustajirin wa amanul qaibin. Allahumma in kunta katabta indaka fi umil kitabi syakian mahruman au mahturudan au muhtaron aliya fi rizki famhu. Allahumma bi fadlika syakawati wa hirmani wa tardi wa qtitarti rizki wa asbitni indaka fi umil kitabi syaidan marjukan mufaffaqal lil khairat fa innaka qulta wa qaulukal haqqu fi kitabil munzali ala nabiyyikal mursalin yamhul lahu ma yasha'u wa yustibu wa indahu umul kitab Ilahi bitajali adami fi lailatil nifsi min syahru syabani mukaramil lati yufarraqu biha kullu amri hakim wa yubram isrin animinal balai ma'alamu wa ma la alam wa anta alamul ghaibi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, ya Rabb, wahai yang memiliki anugerah dan tiada yang memberi anugerah kepadamu, wahai yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, wahai yang mempunyai kekuasaan, yang memberi nikmat, tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau, tempat bernaung bagi orang-orang yang mengungsi, tempat berlindung bagi orang-orang yang memohon perlindungan, tempat yang aman bagi orang-orang yang ketakutan. Ya Allah, ya Rabbku, jika Engkau telah menetapkan diriku di dalam umul kitab Lauh Mahfuz yang berada di sisimu sebagai orang-orang celaka, terhalang, terusir, atau disempitkan rezekinya, sudilah kiranya Engkau menghapuskan. Ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbku, berkat karuniamu apa yang ada dalam umul kitab, yaitu perihal diriku sebagai orang-orang yang celaka, terhalang, terusir, dan sempit rezeki, dan sudilah kiranya Engkau menetapkan di dalam umul kitab yang ada di sisimu, agar aku menjadi orang yang berbahagia, mendapat rezeki yang banyak, beroleh kesuksesan dalam segala kebaikan, karena sesungguhnya Engkau telah berfirman di dalam kitabmu, dan firmanmu adalah benar, yang diturunkan melalui lisan Nabi yang Kau utus. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki, menetapkan, dan di sisinya ada umul kitab. Ya Rabbku, berkat penampilan yang maha besar dari rahmatmu pada malam pertengahan bulan Sya'ban yang mulia ini, diperincikanlah segala urusan yang ditetapkan dengan penuh kebijaksanaan. Sudilah kiranya Engkau menghindarkan diriku dari segala bencana yang aku ketahui dan tidak ku ketahui, serta yang lebih Kau ketahui dariku, dan Engkau maha mengetahui segala yang gaib. Berkat rahmatmu, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang, dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga Dia melimpahkan salam sejahtera kepada mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang terakhir itu doa Sya'ban. Doa Sya'ban jatuhnya tanggal 18 malam. Jadi tolong dihafal, karena doa itu 11 bulan untuk ke depan, insya Allah. Doa itu ada waktu, ada tempat, ada ilmu. Kalau berdoa nggak tahu tempatnya, nggak tahu waktunya, ya kurang syaratnya, ridho Allah aja, paling dapat pahala, makbulnya wallahu alam. Ya, itu gunanya kita bertolibul ilmi, perlunya tempat dan waktu berdoa. Jadi jatuhnya kalau tidak salah malam nisfu Sya'ban 18 malam 19 bulan ini. Nah itu tolong diluangkan waktu kita untuk berdoa itu. Nanti syarat-syarat doa insya Allah nanti andung share atau andung
jelaskan lebih dalam lagi di hari Jumat. Makanya ada orang merayakan malam nisfu Sya'ban, ya. Itu keutamaan bulan sekarang. Sekarang udah masuk Sya'ban nih. Persiapan untuk Ramadan. Ingat Pak, persiapan Ramadan ini ibarat cas aki. Kita mencas. Dicas untuk 11 bulan ke depan. Jadi casnya sekarang. Kalau nggak dicas, nanti drop nanti di perjalanan. Rezeki kurang, masalah ada, ya. Nggak terang-terang lampu. Iktibarnya begitu, ibaratnya begitu. Jadi jangan lalaikan hal-hal yang sifatnya ini. Kalau Ramadan itu bulan untuk kita loh. Ramadan itu bulan untuk umat. Sya'ban bulan untuk kamu mengamalkan. Makanya Nabi paling banyak dalam puasa di luar sunnah, di luar wajib adalah bulan Sya'ban. Penuh dia. Jadi Nabi itu SAW, banyak ulama lama itu mengamalkan begitu. Sayang ulama sekarang enggak. Pak Sya'ban itu apa kita? Nutup puasa yang bocor. Iya kan? Padahal di situ ada rahmat. Ya. Nah, jadi antum yang kesulitan segala hal. Sulit kerja, sulit rezeki, jombloan, jomblowati, umpama nggak punya anak. Waktunya harus tahu cara kita bermohon, betul kan? Ya, kalau waktu lain boleh-boleh aja kita bermohon. Tapi kan ridho Allah. Kalau tadi waktunya apa? Izin Allah. Kalau waktunya tepat Allah pasti ngizinin. Kalau ridho terserah Allah. Terkait akhlak loh. Antara kalau dikasih ini hari ini nih mereka lupa diri gitu. Nah, gitu. Nanti aja dapat pahala di surga kan gitu kan. Tunggu sadar dulu. Jadi doa yang paling bagus adalah pelajari ilmunya. Kapan waktunya, di mana tempatnya, bayangin tuh. Iya kan? Seluruh tarekat kan begitu, tasawuf. Syariat juga begitu. Nah, kita pahami lebih dalam lagi. Dalam hal puasa Ramadan yang akan kita hadapi insya Allah kalau diberi waktu umur panjang. Yang insya Allah sebentar lagi kita akan mengamalkannya kan. Ya. Jika sebelumnya hanya menyentuh aspek lahir. Antum kan puasa kemarin aspek lahir yang banyak disentuh. Lahiriah. Nahan lapar, nahan haus. Kan itu ya. Betul. Tidak berbuat dosa paling tinggi begitu. Maka yang perlu antum jelaskan sekarang aspek batinnya. Menjadi sesuatu yang sangat penting. Allah tidak melihat rupa bagus antum. Tidak bagusnya puasa. Bukan hati antum. Ya. Jadi menjadi sesuatu yang penting. Sekarang untuk dijabarkan. Itulah persiapan Ramadan perlu ditolebul ilmikan. Arti kata coba diprioritaskan menjadi inti dari aktivitas dan tidak boleh meninggalkan lahir. Bisa batal nanti ya. Nah. Core of the core. Apa tuh? Kira-kira gitu deh. Core of the core. Dan menjadi penanda meningkatnya kualitas ruhani seorang hamba nanti puasa besok. Tapi syaratnya tadi harus tahu. Dipanggil orang-orang Rajabun. Ainu Rajabun, Ainu Rajabun. Di bulan Rajab tuh dipanggil sama Allah. Nah, 3 bulan sebelumnya harus kita pahami. Ya. Pemaknaan lebih mendalam dari aspek luaran ini ya akan mengajak kita merenungi perbincangan para sufi tentang puasa Ramadan. Kemarin sudah kita bahas gimana ulama-ulama dulu untuk bisa mengamalkan Ramadan itu luar biasa, Pak. Kita nukil dari para ulama dulu, kemarin sudah kita bahas, kita tutup saja. Jadi kita mesti tahu ya, pemantik perintah puasa Ramadan wajib adalah ayat Al-Quran. Ya kan? Karena itu pula ada baiknya kita kembali kepada bagaimana konsep para sufi, torekot, orang ruhani memakai perintah puasa dalam penafsiran mereka. Walaupun kita perlu melacak lebih jauh pemahaman simbolik dari kaum sufi. Karena perkara mutasyabih kaum sufi itu dalam memahami makna puasa berbeda dengan makna-makna syar'i. Ya. Kalau makna syar'i besok sudah gampang tuh banyak deh. Sudah taraweh antum duduk aja dengerin ceramah. Ya. Ya.
sama aja. Batal, puasa, banyak tobat, kan gitu ya. Nah, betul. Ada perbedaan nanti. Perkembangan pemikiran kontemplatif harus berubah. Itu jauh lebih cepat melesat dari sekedar pemikiran didasarkan rasional semata. Setuju nggak? Jadi pola berpikir kita harus menggunakan pola berpikir renungan, bukan asbab. Aduh, berat gak? Enggak ya? Kira-kira zohir kan di asbab. Ya. Kalau seorang penafsir, seorang yang mendalami konteks puasa Ramadan secara batin, tafsirnya namanya tafsir sufi atau bahasa orang intelektual UIN, ini anak IAIN, itu tafsirnya apa namanya? Isyari namanya. Belajar nggak antum tafsir Isyari? Ya, itu tafsirnya. Jadi konsep para torekot, sufi, tasawuf itu tafsirnya harus Isyari. Ya, bukan melepas tafsir yang syar'i. Ya. Tafsir Isyari itu merupakan salah satu metode penafsiran yang dilakukan oleh kaum sufi ya. Selain menampilkan makna literal atau normatif, disebut riwayah dan dirayah ya. Nah ini kalau nggak pelajari tafsir agak bingung nih. Nah, untuk yang pas-pasan agak bingung nih. Enggak ya, mudah-mudahan enggak ya. Mereka berusaha menggali makna terdalam dari Al-Quran. Sekarang kita lihat tafsir Isyari karya Imam Abdul Qasim Al-Qushairi. Ya, dia ahli hadis. Seorang sufi sekaligus ahli hadis ya, Qushairi ya. Nah, pernah dengar ya? Nah, judulnya silakan untuk ikhwan intelektual ya yang mendalami konsep agama di UIN ini. Silakan aja bukunya untuk membuat tesis atau apa nanti. Nah, kitabnya Lataifal Isyarat. Kalau nggak pusing jangan sebut dong tuh bacanya tuh. Artinya isyarat-isyarat yang halus. Ya. Sebuah ungkapan simbolik, idiomatik yang mengilustrasikan kelembutan isyarat Tuhan, kehalusan pesannya. Nah, penekanannya kepada persiapan kita Ramadan, terutama pada bulan Sya'ban. Di sana ada sebuah pesan yang hanya dapat ditangkap oleh mereka yang benar-benar membuka mata batinnya. Ya, udah terbuka mata batin. Ya. Mata kita tuh enggak dua. Ya. Semua sama punya. Sayangnya mata batin sering ditutup dengan akhlak. Ya kan? Niat kita dalam kehidupan. Jadi cakrawalanya makrifat Allah. Guna bisa menerobos kolbu untuk membuka tabir hakikat diri kita. Ya. Waduh, berat bener dong. Turunin, ya kita turunin. Dalam penafsiran Al-Qushairi menjelaskan bahwa puasa itu ada dua. Ada dua. Satu puasa lahir. Awam banyak tuh. Yang kedua puasa batin gitu aja ya. Ya. Puasa lahir ini hanya sebatas menahan dari lapar, dahaga, dari segala sesuatu yang membatalkan. Serta dengan niatkan gitu puasa lahir. Setuju gak nih? Setuju ya? Antum kan udah gak begitu puasanya kan? Udah beda lagi. Nung yakin tuh, udah keren-keren deh. Apalagi nakuin. Ya. Sementara puasa batin, puasanya kolbu, hati. Tahu puasa kolbu? Dari segala penyakit. Puasa ruh, dari semua bentuk kenyamanan, ketenangan. Nah bingung tuh. Jadi puasa ruh itu berpuasa dari segala bentuk kenyamanan dan ketenangan. Nah kan bingung tuh kalau nggak diterangin. Ya. Puasa syir dari segala bentuk pengawasan. Orang yang termenung itu diawasi. Ya. Al-Qushairi menjelaskan, ulama sufi tadi, ya. Bagi siapa yang sekedar menahan sesuatu yang membatalkan puasa saja, maka akhir dari puasanya apa? Apa? Ketika tersingkap malam. Betul kan selesai puasanya. Ya. Padahal puasa nggak begitu. Puasa itu charger untuk 11 bulan.
Antum menahan lapar dan minum puasa besok. Nanti selesainya akhir malam kan boleh makan. Iya kan? Betul, setuju nggak? Hebat nih. Nah. Dan siapa yang puasa menahan diri beragam kecemburuan akhyar, ya, maka puncak puasanya menyaksikan al-haq. Bingung nih. Jadi barang siapa yang puasanya menahan diri dari beragam kecemburuan disebut akhyar, maka puncak puasanya bisa menyaksikan al-haq, bukan menyaksikan Allah loh. Menyaksikan kebenaran. Melenceng jauh ya maknanya ya. Tapi lebih tinggi kan? Ingat al-haq dari wujud dia melihat Allah nanti. Konsepnya bukan begitu, melihat kebenaran. Al-haq kan artinya kebenaran. Itu isyarat. Dasarnya mana? Hadis Nabi. Jangan dulu sampaikan ada hadis jadi Al-Kusyairi juga berdasarkan pada hadis. Hadisnya mana? Singkat aja. Summu wa aftirul lil rukyatihi. Gini artinya gini kira-kira. Saya melihat perintah puasa dengan datangnya hilal. Betul? Iya kan? Nah. Penggalan hadis ini dalam pandangan kaum Sufi, orang yang lebih dalam, memiliki makna berbeda dari makna lahiriahnya. Bukan hilal itu. Huruf kan ada huruf H tuh. Domir. Sumul wa aftirul liruyatihi kan ada huruf hadomir. Ya. Hadomir itu di akhir kalimat kan. Ini merujuk kepada apa? Hadomir tadi. Bukan bulan. Allah. Jadi Sufi itu melihat Allah melalui bulan. Ayo. Allah tuh bulat ya. Gitu. Kan gitu nanti. Paro, bukan begitu maknanya. Itu makna melihat secara sisi batin. Artinya gini, kalau antum membaca hadis ini, antum minta petunjuk kapan datangnya Ramadan. Jadi di sini kalau udah peka ya ilham antum nggak nunggu hilal, nggak nunggu hitungan. Besok Ramadan. Karena Allah sudah memberi petunjuk. Kalau ke Nabi wahyu, kalau ke antum, ilham. Ya, mau dikasih ilham, jangan ke sana. Nanti kamu ngelihat cewek cantik katanya, ditinggal istrinya. Kacau kan? Nah, enak kan ditunjukin kayak gitu. Jadi dibuat lurus saja, gitu. Jadi kira-kira gitu. Ya, itulah pernyataan terakhir secara lahir. Artinya lengkapnya gini hadisnya ya. Dengerin hadis ini ya. Nanti kita seenggaknya bisa memahami konsep-konsep hadis ini yang sifatnya bukan syar'i ya, tapi lebih ke dalam, mutasyabih. Sumu adinda perempuan ya. Ainda. Sumu ainda ru'yatil hilali fi Ramadana. Ya. Wahtiru ainda ru'yatil hilali fi Syawalan. Artinya, udah tahu kan? Udah tahu nggak? Nah ini artinya nih. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal di bulan Ramadan. Sumu ainda ru'yatil hilali fi Ramadana. Betul kan? Iya kan? Kita sambil belajar bahasa aneh. Bahasa wahyu itu bukan bahasa Arab. Ya. Kemudian wahtiru ainda ru'yatil hilali fi Syawalan. Dan berbukalah tatkala melihat hilal di bulan Syawal. Berarti antum puasa setahun. Puasa terus loh. Dari Ramadan setahun menunggu hilal Syawal. Ngerti? Makanya kata Nabi kalau puasa antum benar sama dengan puasa 1 tahun. Hadis ini sahih. Ada yang kayak gitu nggak? Secara lahir mampus antum 4 hari nggak makan goletak kan, betul kan? Tapi makna terdalamnya begitu. Ingat, yang menciptakan waktu siapa? Allah. Ada hukum hitungan karena ada
waktu. Antum diliputi oleh waktu. Kalau waktu itu tersisih 1000 tahun jadi 1 jam. Perbandingan hitungan sekarang dengan pinjaman akhirat beda jauh nggak? Beda time tunnel. Makanya ada disiplin ilmu namanya ilmu wakat. Betul. Nah, kalau dijabarkan secara hukum logika, filsafat, pikiran asbab, memble antum. Betul kan? Makanya kalau nggak sampai ilmunya, taklid saja deh. Ya, kan gitu. Taklid aja. Terima saja. Ya. Ini yang disebut kaum kawas pola berpikirnya. Orang khusus, puasa orang kawas. Maka puasa mereka benar-benar untuk Allah. Karena mereka menyaksikan Allah, berbuka bersama Allah. Gimana berbuka bersama Allah? Kalau antum puasa karena Allah, maka berbuka antum bersama Allah. Karena mereka menyaksikan Allah, berbuka bersamanya. Penerimaan mereka karena Allah, mereka selalu diliputi Allah. Nah, itu yang benar. Kamu nggak akan bisa melihat Allah, karena Allah meliputi kita. Kalau antum ngelihat gajah gede banget, segede misalnya Pulau Jawa, antum bisa ngelihat nggak? Enggak kan? Dia di belakang kayak ular. Ya, ekornya aja kan. Nggak salah prediksi. Allah itu maha meliputi. Karena maha besarnya Allah tidak bisa dilihat oleh indrawi. Yakini Allah itu meliputi kita. Duduk. Ya. Berarti Allah ada ya. Hebatnya Allah itu. Makhluk lain kalau diisi Allah di luar manusia meledak. Allah berdomisili di kolbu yang bersih. Ya. Sangat dekat dari ulat leher kamu. Betul? Bersihkan hati kamu dalam puasa Ramadan. Insya Allah rezeki antum diatur sama Allah. Sampai kan? Makanya itulah pas antum berbuka bersama Allah. Mau nggak berbuka bersama Allah? Oh ya. Dipahami aja dulu. Jadi itulah terkait masalah wakat. Tadi terkait masalah wakat. Dasarnya mana? Asal ngomong aja nih andong nih. Enggak. Al-Baqarah 184 surat 2 dibaca nih. Al-Baqarah surat 2 184 dibaca dulu. Itu dasarnya. Ayaman makdudat ya wali. أياما معدودة فمن كان منكم مرضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه
tafsir ayat ini itu kapasitasnya hanya bisa dipahami gampang secara hukum asbab. Itu aturan fikih ya. Jadi istilahnya begini, puasa itu sebetulnya nggak mungkin bisa ditinggalkan karena itu waktu Allah. Nggak ada ampun, sama dengan sholat. Hati-hati, sial antum kalau meninggalkan puasa. Sakit aja nggak bisa, ujur aja harus bayar fidyah kan, betul kan? Dalam perjalanan harus ganti kan. Nah, karena hak waktu Allah itu nggak boleh diisi dengan hak yang lain, ya paham ya? Tolong lebih serius kita dalam menghadapi puasa. Ingat ada waktu-waktu Allah yang tidak boleh dilanggar. Tiap hari bahkan 5 kali. Dijamin deh antum nggak beres deh hidupnya kalau sholat antum kacau balau, ya. Dan ingat, ini yang aneh kan? Apa tuh? Yang wajib tiap hari sholat fardu kan? Betul? Betul ya? Pertanyaan sekarang, kalau antum puasa Ramadan, sholat fardu tidak, batal nggak puasanya? Jawab. Batal lah, ya. Batal kan? Iyalah. Langsung sebut batal. Udah deh makan aja antum. Kata Nabi, antum puasa merhardik orang. Nah, ini makanan, makan aja. Itu kata Nabi. Ada hadis itu. Menghardik orang. Nah, jadi itu puasa yang lebih dalam. Nah, dalam konsep syariat itu kan hanya batal rukun lahirnya aja. Iya kan? Capek hanya mendapat lapar dan dahaga gitu ya. Dari dasar ayat tadi Al-Baqarah surat 184 184 ada prinsip. 4 itu prinsip. 8 itu spiritualnya harus kita jaga. Tauhidnya harus diawali pertama ya. Prinsipnya apa? Dalam puasa nanti ada tipologi puasa mempunyai karakteristik masing-masing tipologinya dari ayat tadi. Pertama, siapa yang melihat bulan Ramadan, maknanya paham nggak? Siapa yang dikasih waktu antum nggak mati ketemu bulan Ramadan gitu tuh, betul kan? Itu maknanya. Makanya doanya minta umur panjang. Ya. Oh, jangan pede bener kan? Besok kita nggak tahu kan? Ya kan? Nah. Siapa yang melihat bulan Ramadan diberi waktu, maka dia akan berpuasa karena Allah. Itu niatnya. Puasa antum karena lingkungan semuanya pada puasa. Saya muslim, kalau nggak ada puasa malu dong. Itu salah niat. Karena perintah Allah. Betul kan? Itu niatnya. Jadi niat puasa besok apa? Karena perintah Allah. Ya, ada waktu Allah. Nah. Terus kalau niat tambahannya, pingin laba, nggak ikhlas puasa antum. Pokoknya kalau saya puasa, saya dapat rezeki 1 miliar katanya. Kalau saya puasa Ramadan besok, yang jomblo dapat istri katanya. Ya, Iwan Iqbal hati-hati. Kemarin puasa Ramadan salah niat dapat istri jadinya kan. Itu. Nah ini enggak, supaya jangan kaku ya. Jadi puasa Ramadan, tolong letaknya itu wajib. Jangan dikasih transaksi. Transaksi. Disunat transaksi itu. Ya Allah, saya sholat 1000 dinar. Supaya dapat dinar boleh-boleh aja. Kalau ada sholat 1000 dinar. Tapi kalau yang wajib jangan diisi itu. Duduk nggak? Kalau sunat menyuruh di sholat yang paling orang nggak ngerti itu, banyak yang nggak ikhlas gini. Hati-hati sholat itu jangan minta surga dan neraka. Itu perintah kewajiban. Harus. Karena antum dihidupkan dengan beberapa jigot. Ya, tahu jigot? Bibit itu perang kan? Antum dikasih hidup 1 jutaan itu. Ini yang mampu nanti nih. Jadi khalifah, gitu kan? Iya kan? Ini yang bisa sholat. Tapi masih bangkang juga ya. Hati-hati itu. Jadi di situ siapa yang melihat bulan diberi waktu, maka dia akan berpuasa dengan niat karena Allah. Lillahi ta'ala gitu. Kalau di salat sholli fardhu lillahi ta'ala.
Dan dia jangan mengukur kewajiban ya. Itu bukan level kita lagi. Ya. Dan dia pun berhak mendapatkan pahala. Jangan dipikirin pahalanya. Itu kata-kata Allah. Itu pertama, tipologi yang pertama. Puasa karena Allah itu juga akan bisa menjadi seorang hamba kepada Allah. Jadi hamba, abdi Allah. Dia menjadi sifat seorang hamba. Ambo sedekah, hamba Allah. Dalam hatinya, mudah-mudahan balipe jadi 10. Gimana nih? Itu transaksi sama Allah. Salah niat itu. Ya. Ya, karena hidup kita harus bantu khalifah kan. Jadi puasa lahiriah ini sekedar menegakkan aspek lahiriah semata seperti syarat dan rukunnya. Ya. Itu tipologi pertama. Memang dia karena Allah. Yang kedua nih ya, baru puasa batiniah tipologinya. Berarti menyaksikan penciptaan bulan. Siapa yang nyiptain bulan Ramadan? Allah. Ya. Dia akan berpuasa dengan Allah. Betul kan? Yang menciptakan bulan Allah. Maka dia berpuasa masuk pada rahim bulan Ramadan. Maka antum masuk ke rahim yang menciptakan bulan Ramadan bersama Allah. Betul kan? Kalau nggak ngerti, antum ini pola berpikir ini kan gitu ya. Pola berpikir batin begitu. Jadi bersama Allah antum dan akan diberi balasan berupa kurba. Kurba itu apa? Allah akan dekat sekali dengan antum. Ya, kalau tadi pahala. Kalau sekarang Allah dekat. Namanya kurba, al-kurba. Maka dari itu puasa bersama Allah berarti dia sedang meluruskan kehendaknya. Salah kehendak antum diluruskan sama Allah. Sekaligus menjadi karakter bagi orang yang berkemauan kuat. Dia tidak sekedar mengikuti aspek lahiriah saja, tapi lebih dari itu puasa bersama Allah berarti menahan diri melalui isyarat-isyarat hak Allah, waktu Allah, ketentuan Allah. Duduk ya, duduk. Nah. Sementara bagi kaum yang khusus, maka puasa mereka benar-benar untuk Allah. Ini lebih tinggi lagi. Ya. Karena mereka menyaksikan Allah, berbuka bersama Allah. Ya. Penerimaan mereka karena Allah. Mereka selalu diliputi Allah. Karena Allah bersifat maha meliputi. Ya. Itu tadi yang Rung sampaikan. Wilayahnya banyak di batiniah tapi tidak melepaskan puasa lahiriah. Ya, hati-hati puasa. Jadi tidak batal dari menahan lapar secara dohir, tapi dari segi akhlak juga. Jangan berbuat maksiat. Ya, itu aja. Dalam persiapan menyambut puasa Ramadan kita, wabil khusus ikhwan yang hadir hari ini maupun yang di awang-awang yang nggak hadir, kan ada yang di awang-awang melalui medsos. Ya, semuanya rahimakumullah kok. Diawali dari bulan Sya'ban. Persiapan kita kan diawali dari bulan Sya'ban. Karena kita nggak wali. Kalau wali itu bulan Rajab. Kita Sya'ban aja udah berat ya. Jangan-jangan baru tahu persiapannya dari ini. Ya. Bulan Sya'ban. Kita pahami kenapa kita fokus ke bulan Sya'ban. Bahkan kita nggak perlu fokus di bulan Ramadan, puasa aja. Karena bulan Ramadan itu hasil. Kalau panen hasilnya, tahu nggak? Kalau bulan puasa Ramadan masih minta doa, itu nggak nunggu hasil. Jadi bulan puasa ibarat duit 1 miliar udah ada. Tahu nggak? Iya. Jadi bulan puasa itu harus senang. Harus banyak duit. Karena sudah makbul. Justru memintanya di bulan Sya'ban. Maka Nabi puasa 30 hari. Ramadan puasa dia mendapatkan hasil bisa membagi sedekah. Puasa Ramadan buka nunggu di Mas Haji. Ya. Enggak batu dong. Pusing. Enggak, itu benar itu.
Ya, jadi Ramadan itu puasa milikmu. Ya. Betul kan? Jemput Ramadan itu. Di Syaban. Seharusnya antum puasa sekarang. Tadi itu. Ya. Yang pertama, sebentar. Keutamaannya di bulan Syaban ini. Dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Salamah. Aisyah menceritakan kepada beberapa orang, Rasulullah SAW lam yasum qatun fi syahrin illa syaniba syahbana qada yasum syaibani bil kamili. Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan saum puasa lebih banyak dalam sebulan selain Sya'ban. Dari Rajab. Lebih 30 hari. Kalau Ramadan nggak disebut, Ramadan wajib. Ya. Nah, kenapa kita nggak contoh? Antum pengen sehat, puasa dari Rajab. Jadi puasa antum 3 bulan. Kaji apa? Ini hadis. Ayo. Kan kita nyontoh idola Nabi kan. Oh itu kan Nabi ya. Kalau pengen sempurna jangan tanggung-tanggung nyontoh masa ke Jokowi. Nyontoh ke Nabi lah. Idola kita Rasulullah. Betul kan? Tapi kan kandung ngajarin katanya. Kalau kita nyontoh ke Nabi seumuran Nabi. Ya udahlah. Seumuran Nabi aja. Umur 17 contoh Nabi umur 40. Udah kalwat Nabi ya. 17 tahun kalwat, hilang nggak nikah-nikah antum. Contoh seumur Nabi, seumur antum. Yang muda-muda ini dagang, betul kan? Ya kayak gitu. Jadi profesional kita contoh Nabi. Jadi itu Rasulullah tidak pernah melaksanakan saum puasa lebih banyak dalam sebulan kecuali Syaban. Beliau hampir melaksanakan saum pada Syaban seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1834 sahih. Ya. Ini bulan paling banyak bagi beliau mengerjakan puasa sunnah. Paling banyak. Jadi Nabi itu paling banyak full. Rajab, Syaban. Rasulullah melaksanakan puasa sunnah hampir selama 1 bulan penuh pada bulan Syaban. Nabi Muhammad menunaikan keutamaan bulan Syaban ini dengan memberikan jarak atau batas 1 atau 2 hari tepat sebelum menunaikan ibadah puasa Ramadan. Jadi batasnya cuma sehari. Dikasih tidak puasa untuk membedakan antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Pada tahun ini, tahun sekarang 2023 Masehi, perkiraan yang mesti antum amalkan. Jangan puasa dari pertama Syaban. Cukup ada malam namanya nisfu Syaban. Itu malam bukan meminta hadiah. Kalau Lailatul Qadar datang hadiah. Kalau nisfu Syaban meminta hadiah. Itu yang tepat. Pengen anak, pengen kerja, jomblo pengen istri, Lailatul Majnun. Banyak. Pengen sembuh. Waktunya ini. Mumpung masih ada nih. Kapan waktunya? Bayar. Andung bayang hitungnya. Ini waktunya. Ya. Jadi waktunya adalah perkiraan malam nisfu Syaban. Andung pakai perkiraan dulu ya. Karena itu harus ridho Allah, kan Allah yang maha tepat. Batasannya sampai tanggal Selasa 7 Maret sampai malam Rabu 8 Maret. Jadi malam Rabu antum duduk baca doa yang tadi. Adabnya apa yang mesti dilakukan Jumat. Adabnya nggak ada memlen tuh. Cukup sekali 11 bulan antum cespreng tuh. Nggak kekurangan duit. Duit yang ngejar-ngejar antum. Mau nggak? Ayolah. Sayangnya banyak yang nyempelein nih perkaraan Syaban ini. Itu dia. Dasarnya mana? Hadis diriwayatkan Abu Hurairah.
Rasulullah SAW bersabda, la tasbiku siyamu Ramadana bi yaumi aw yaumini illa siyamu ala adi adatan masyashumuhu syahhu adau suami Ramadana sumu fal yasumi. Janganlah kalian mendahului puasa Ramadan 1 hari atau 2 hari kecuali puasa yang biasa dilakukan oleh seorang kodok puasa Ramadan, maka silakan ia melakukan puasa tersebut. Setelah puasa lakukan munajat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1988. Ayo. Nah, itu dasarnya. Nggak ngamalin. Capek dong busa-busa nih. Nanti pas memble ini minta dong. Lun karajo. Dong ada jomblo. Ada ilmunya. Dia tahu ilmunya. Enggak jadi amalan. Kedua, amalan dibawa naik oleh Allah pada bulan Syaban itu. Doa antum dibawa naik ke Allah. Walaupun antum tidak sholawat. Langsung dibawa naik sama Allah. Karenanya keutamaan bulan Syaban adalah segala amal baik. Dan ingat, segala amal baik pada malam itu. Dan amal buruk dibawa naik sama Allah. Kalau antum sedang maksiat malam itu jadi. Banyak orang celaka punya keturunan nggak tahu itu Syaban. Keturunan kacau. Itu yang dihitung waktu. Sampai nggak? Jadi kita tahu ilmu kan? Ya kayak gue nggak mau buat maksiat dah. Gue banyak doa aja deh. Doanya apa kan nggak tahu. Iya kan? Nah, tuh. Itu yang kedua. Karena itu yang dibawa naik. Kalau Ramadan turun, tuh nggak? Didatengin. Betul kan? Kadang kalau ini dibawa naik Syaban. Ikhtiari kita. Karena bulan Syaban berada di antara bulan Rajab. Dan kemudian bulan Syaban diberikan hadiah Ramadan. Itu hadis. Jadi Syaban itu kita lakukan transaksionalnya, tahu nggak? Waktunya. Ramadan tuh turunnya. Itulah mengapa Rasulullah banyak mengamalkan ibadah puasa sunnah di bulan Syaban. Hadisnya sahih. Udah paham ya? Nah, sekarang kalau antum nggak ngamalin pada hitungan tadi, udah. Nggak usah ngaji sini deh, capek, besok anung capek, banyak masalah juga per tahun kan. Iya kan? Silakan yang mau berobat.